Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, Ya. Mama juga tadi sudah menjelaskan bahwa agama jelas terang benderang ini melarang ya, Ma ya. Mengharamkan. Kemudian juga mengharamkan bahkan. Dan ini juga dampaknya juga bisa merusak tatanan kehidupan juga, Betul. Ma. Nah, tapi Keluarga, masyarakat, banyak hancur. pelaku-pelaku LGBT ini yang merasa bahwa dia tidak salah karena ini adalah seperti sudah dikaruniakan dalam diri dia gitu loh, Mas. Kayaknya ini kodrat gue nih begini ke arah apa yang Itu yang salah. Boleh jadi salah pergaulan. Salah sikap dalam keluarga. Misalnya, punten, yang namanya anak laki-laki dalam keluarga, Iya, misalnya, saudara, misalnya laki-laki 1, saudaranya yang perempuan 3 atau 4. Bergaul dengan mereka, misalnya dipakaikan rok, Ya. dengan main-mainan itu, dia bergaul dengan saudaranya yang hanya itu. Kemudian tidak dipisahkan oleh orang tuanya, tidak dikasih tahu bahwa ini boleh, ini tidak. Itu yang satu. Memicu ya, Ma? Memicu. Jadi ada penyebabnya. Makanya kita harus hati-hati. Itulah kenapa Islam mengajarkan kalau anak laki-laki perempuan sudah mulai menjelang, bukan dewasa. Menjelang dewasa umur 6-7 tahun, pisahkan laki-laki perempuan. Iya, iya. Bahkan di dalam surat An-Nur ayat 59 dikatakan anak laki-laki, anak perempuan tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya pada 3 waktu. Habis Isya, sebelum subuh, habis zuhur. Biar mereka tidak melihat bagaimana kondisi orang tuanya. Itu. Karena banyak akibat yang timbul. Bahkan ada anak kecil yang sudah merasa bahwa diri itu berbeda, Bang. Bahkan dia sampai curhat di media sosial, dia bikin videonya, dia teriak, "Ya Tuhan, kenapa aku bencong?" Mungkin Itu, Ma. dia nonton. Astagfirullah. Makanya yang berpengaruh buat anak-anak yang pertama keluarga. Yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat tontonan dan bacaan. Maaf dalam tanda kutip, saat ini anak-anak orok aja 4 tahun, 5 tahun banyak nonton macam-macam. Iya. Makanya kita orang tuanya harus memilah dan memilih mana yang dilihat oleh anak-anak kita. Itu akibatnya. Coba kalau lihat terus menerus, nempel kan di otak. Nempel. Dia membayangkan itu dah yang terjadi dengan dirinya. Astagfirullah. Kesalahan yang ditonton, yang dilihat. Makanya yang penting bagaimana? Tanamkan akidah Islamiyah yang benar. Ya, benar. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita hidup di alam dunia, diciptakan laki-laki perempuan. Harus bagaimana? Makanya nih, mudah-mudahan mereka bisa membimbing anak-anak mereka, adik-adik mereka, keluarga mereka ke arah agama yang benar. Ini yang harus ada dalam diri kita. Ya, kemudian juga media juga kadang-kadang suka mempromosikan Memposting, ya. baik itu media sosial ya kan. Apalagi sekarang medsos berpengaruh juga. banget kan. Banyak banget ya, Ma? Itu makanya sekali lagi yang pertama akidah yang benar dalam diri kita. Karena tontonan dan bacaan sangat berpengaruh. Makanya kita wajib memilah dan memilih mana yang boleh dilihat, mana yang boleh didengar, mana yang dilarang dalam agama dilihat, mana yang tidak boleh kita dengar. Hati-hati kita yang bisa memilah-milih dengan apa? Dengan akidah agama yang benar. Ya. Mah, Sangat berpengaruh. teringat dengan kisah istri Nabi Nuh, kenapa bisa menyimpang? Nabi Lut. Nabi Lut. Nabi Lut ya, Iya, sorry. kaum Sodom dan Gomora Nabi Lut, itu. oh iya, ulang. Mah, teringat kisah istri Nabi Lut yang menyimpang seperti itu tuh, Mah. Itu kenapa ya, Mah, gara-garanya, Mah? Padahal kan Nabi Lut kan Nabi, Mah. Betul. Ini menandakan kepada kita, siapapun yang namanya orang, ujian datang dari orang terdekat. Di keluarga ada gambarannya. Nabi Adam, suami istri baik, anaknya Nah, membunuh abangnya gara-gara bunuh cewek. Nabi Nuh baik, istrinya dengan anaknya tidak juga masuk agama, tidak mau beriman. Nabi Lut seorang nabi, seorang rasul, diuji oleh istrinya. Dia seorang yang ketika ada tamu datang ke rumah Nabi Lut, dia mengabarkan kepada orang-orang, di rumah kami ada tamu yang ganteng-ganteng, datangi mereka. Tuh, itu istri. Artinya sampai detik ini ada keluarga yang suaminya baik, istrinya menggoda suaminya. Iya. Tuh, Nah. macam-macam. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan, Mah ya. LGBT atau gay ya kan, Mah ya. Salah satunya adalah gay dan lesbian gitu. Mereka kan tidak punya anak, tapi kok makin banyak gitu loh, Mah. Bahayanya Karena mereka, Menular. maaf dalam tanda kutip, maaf. Kan suka dibilang nular, bukan nular seperti ketagihan. Contoh, ada orang yang datang curhat ke mama. Awalnya, maaf, dia anak pesantren. Anak pesantren, pergi ke Jakarta, dia bekerja.
Di Tangerang kerja di pabrik sepatu. Pertama dia sendirian, tinggal di sebuah kamar sewa. Di mes. Temennya bilang, Mm-mm. lu mahal kalau sendirian masuk kamar. Sharing aja bagi dua. Berdua, biar murah. Ya Allah. Ternyata dia mau berdua di sekamar. Lebih murah kan? Iya. Nah patungan. Dia ceritain. Malam-malam digerayangin teman sekamarnya. Digerayangin. Ya Allah, astagfirullah. Awalnya dia ngelawan. Dia lawan, ditonjok, dipukul. Diem beberapa hari. Digerayangin lagi, terus dicumbu. Astagfirullah. Dia bercerita, lama-lama saya menikmatinya. Astagfirullah. Dia ngerti agama, anak pesantren. Dia tanya ke mama. Mama bilang keluar pergi. Dia pergi dari situ, pindah kamar. Ternyata dia sudah menikmatinya. Dia merasa ketagihan. Masya Allah. Mama bilang keluar dari situ. Dia keluar dari situ, pindah ke tempat lain. Di suatu tempat dia bekerja. Dia senang, ijazahnya dipegang. Mm-mm. Dia bekerja di situ. Dikasih kamar. Ternyata maaf takdir mungkin menentukan dia. Tengah malam digerayangi sama pemilik perusahaan yang dia kerja, yang dikasih kamar. Astagfirullah. Mama bilang, kasihan tuh anak sampai nangis-nangis. Mama bilang pindah ke tempat yang lain. Dia pindah tempat lain, di satu koran dia mendapatkan kabar, mencari pekerjaan, dicari seorang yang gagah, perkasa, yang tampan, bentuk tubuhnya yang menarik. Ideal ya. Dia tertarik, Mm-mm. dia daftar. Mm-mm. Masya Allah, apa yang terjadi? Dia dijadikan gigolo. Kasihan. Ya Allah. Jadi anak ini pesantren, dia tahu persis kondisinya, dosanya bagaimana. Makanya mama bilang, kamu keluar dari situ. Dia bilang nggak bisa mah. Kenapa? Banyak bodyguard yang menjaga dia tidak boleh keluar. Mama bilang banyak mohon sama Allah, semoga Allah berikan hidayah. Jadi itu sudah masuk ke situ, sulit untuk keluar. Ya. Ini kejadian. Seperti terjebak ya, Mah. Betul. Mudah-mudahan Masya nih Allah. hikmah perut aku buncit kali ya. Hikmahnya apa tuh? Bukan idolanya mereka. Bukan. Oke. Oh, Karena Semoga. memang biasanya mah yang, mohon maaf ya, mah yang badannya Ideal ya. berotot, yang six-pack. Wow. Itu yang menjadi inceran-inceran gitu loh, Maya. Inceran ya. Kita Mas Ben- bermohon, Mohon. bagaimanapun bentuk tubuh kita kan bukan Ya. keinginan Mudah-mudahan. kita. Yang penting akidah Islamiah kita melekat dalam dada. Apapun yang terjadi, semoga kita mendapatkan kekuatan iman, bisa menghindarkan perbuatan setan yang Iya, terkutuk. nah, baiklah, Mah. Makanya azab yang diberikan, hukuman yang diberikan. Ulama pertama mengatakan dibunuh. Ya, Ulama yang kedua mengatakan hukumannya bagaimana? Sama dengan orang berbuat orang zina. berbuat zina. Kalau mereka sudah pernah menikah, dirajam. Dikubur sampai pinggang, di pinggir jalan raya, di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Ditimpuk sampai mati, baru dosanya dihapus. Titik. Kalau dia belum pernah menikah, diikat di sebuah pohon, tiang, dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Ya. Ulama yang ketiga mengatakan hukumannya sesuaikan dengan negara yang bersangkutan. Bagaimana negara kita? Misalnya di penjara sekian tahun. Misalnya dipukul sekian kali. Jadi tergantung. Jadi ada 3 pendapat ulama Ya. bagaimana menghukum mereka. Baiklah kalau begitu, Mama. Mah, kalau yang mau nanya sama Mama nggak dihukum kan, Mah? Mangga. Diperbolehkan ya, Dijawab. Mah? Oke. Nih, Mah, habis ini teman-teman dari IIKI mau nanya sama Mama sesuai dengan tema kita. Tapi kita izinkan dulu pesan-pesan yang melewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja, di rumah Mama Mama Dede.